Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizkatun Hasanah, Laila Kamaria, dan Muhammad Asqolani Haitami. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Materi yang akan kami bahas adalah komponen sistem informasi manajemen. Saya Rizkatun Hasanah akan menjelaskan apa itu komponen sistem informasi manajemen. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Dan manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen sistem informasi manajemen adalah semua elemen yang membentuk sebuah sistem informasi, atau dapat dikatakan semua unsur yang membentuk suatu sistem yang saling berhubungan untuk melakukan manajemen informasi berupa data-data fakta yang memiliki nilai. Komponen sistem informasi secara umum terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan atau building block, yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen support, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Jadi, semua komponen ini tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kedua, komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output atau keluaran. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima, komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Yang keenam, komponen software. Software merupakan berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang ketujuh, komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data yang diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir adalah komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, misalnya kebakaran, temperatur air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila sudah terlanjur terjadi, kesalahan-kesalahan tersebut dapat langsung cepat diatasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional dan komponen sistem manajemen informasi secara fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Laila Kamariah akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari 5. Sistem administrasi dan operasional. Komponen administrasi dan operasional meliputi bagian-bagian manajemen yang melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang prosedur-prosedurnya telah ditentukan seperti pada bagian administrasi, personalia, dan bagian yang lainnya. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen adalah sebuah komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian-bagian yang tugas utamanya adalah menyusun laporan kinerja secara rutin atau periodik. Yang ketiga, sistem database. Sistem database ini adalah komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Yang keempat, sistem pencarian, yang mana sistem pencarian ini memberi informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta dan bentuknya tidak terstruktur untuk mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir yaitu yang kelima, manajemen data. Manajemen data ini adalah komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data-data yang dimiliki akurat, kekinian atau up-to-date, aman, dan siap untuk digunakan. Saya Muhammad Askolana Hitami. Di sini akan menjelaskan komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Secara intinya, komponen sistem informasi manajemen secara fisik terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian database, prosedur, personel, dan jaringan data. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware adalah salah satu komponen sistem informasi manajemen yang mutlak diperlukan. Perangkat keras fisiknya kelihatan secara nyata. Hardware bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan penggunanya. Contoh seperti smartphone, printer, komputer, lengkap dengan peralatannya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya perangkat keras atau yang biasa disebut hardware itu komponen sistem manajemen yang mutlak kita perlukan, karena di saat seperti ini kita sangat
memerlukan hal-hal tersebut. Contohnya seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti smartphone, printer, komputer lengkap dengan peralatannya. Kemudian yang kedua itu software atau perangkat lunak, merupakan bagian sistem dari perangkat keras yang tidak terwujud, termasuk di dalamnya data yang telah diformat, disimpan, termasuk program aplikasi komputer, dokumentasi, dan berbagai data yang bisa ditulis dan dibaca oleh perangkat keras. Software umumnya terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Mungkin itu sama-sama sudah bisa kita pahami dengan kalimat tersebut, bahwasanya software ini adalah hal-hal yang ada di dalam hardware atau perangkat keras. Kemudian database atau basis data merupakan tempat penyimpanan data dan informasi yang berupa file-file yang berisi data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah diakses oleh para penggunanya. Database bisa menghindari pengulangan informasi dan data. Nah, jadi database-nya adalah tempat atau wadah untuk penyimpanan data. Kemudian yang selanjutnya itu ada prosedur, adalah komponen fisik yang merupakan panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Prosedur pengoperasian umumnya berupa instruksi penyiapan data dan instruksi petunjuk pengoperasian hardware dan software. Yang selanjutnya yaitu personel, merupakan komponen yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik lainnya di atas, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, dan mematuhi prosedur. Dan yang terakhir itu jaringan data, adalah gabungan beberapa seperangkat hardware dan software yang telah didesain sedemikian rupa sehingga bisa saling berbagi informasi, komunikasi, dan akses data dari beberapa tempat sekaligus antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam sebuah perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.